Mohon izin Bapak Ibu, mohon kerjasamanya sebelum kita mulai untuk dapat menonaktifkan audio dan kemudian juga membuka kamera karena sebagai bentuk dokumentasi kita, mengingat pada saat pelaksanaan pekerti ataupun AA, kegiatan akan dilaporkan ke kementerian dan menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya pemberian izin pelaksanaan pekerti yang diberikan oleh Universitas Palangkaraya. Ya, sekali lagi mohon kerjasamanya untuk dapat semua mengaktifkan kameranya. Baik, terima kasih. Mohon izin Prof. Joni untuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, tabek salamat lingun nalatai, salam sujud karende malempang, adil katalino, bajuramin kasuraga, basengat kajibata. Arus, arus, arus. Yang terhormat Ketua LP3MP Universitas Palangkaraya, Bapak Profesor Dr. Joni Bunga MPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti tahun 2022, dan tak lupa juga yang kami hormati Bapak Ibu panitia pekerti tahun 2022. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan penutupan kegiatan pekerti yang telah kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia yang diselenggarakan pada hari ini, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 melalui Zoom meeting. Dan sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan penutupan kegiatan pekerti pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan kemudian dilanjutkan dengan laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel yang MPD, dan yang selanjutnya itu adalah kesan-pesan yang akan disampaikan oleh perwakilan dua peserta. Yang pertama adalah akan disampaikan oleh Ibu Dr. Merti Suryani, dan selanjutnya akan disampaikan perwakilan dari peserta lainnya, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Widiharto Purnomo. Dan kemudian acara yang ketiga adalah penjelasan tentang kegiatan sertifikat yang akan diunggah di dalam sister yang akan sekaligus disampaikan oleh Ketua Panitia, dan yang terakhir adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua LP3MP sekaligus dimohon dengan hormat untuk menutup kegiatan pekerti secara resmi. Dan yang terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan, dan untuk memulai kegiatan ini, marilah kita membuka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel yang MPD. Dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih Bu Titin. Bapak Ibu, suara saya apa terdengar dengan jelas? Jelas Pak Samuel. Ya, baik. Ya, selamat pagi semua, Bapak Ibu, salam sejahtera. Yang terhormat Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Palangkaraya, Bapak Profesor Dr. Joni Bunga MPD. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya peserta kegiatan pekerti tahun 2022, dan juga untuk yang saya hormati teman-teman panitia yang sudah bersama-sama bekerja menyukseskan kegiatan pekerti tahun 2022. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga
ketua lembaga, ada beberapa hal yang dari panitia akan kami sampaikan, yaitu bahwa kegiatan Pekerti tahun 2022 ini diikuti oleh 37 orang peserta yang semuanya berasal dari Universitas Palangkaraya, yang dilaksanakan sejak tanggal 22 sampai dengan 12 sampai dengan 22 September, kurang lebih selama 9 hari, yang mana terbagi menjadi 3 kegiatan kemarin yang sudah dilaksanakan, yaitu ceramah yang disampaikan oleh narasumber, kemudian ada tugas mandiri, dan juga ada praktik mengajar yang difasilitator oleh 3 orang dosen kemarin yang semuanya sudah dilaksanakan. Dan jumlah jam pelajaran untuk Pekerti tahun ini sebanyak 100 jam pelajaran, dan semua peserta sudah mengikuti kegiatan ini sebanyak 37 orang dengan baik, sehingga bisa menyelesaikan kegiatan Pekerti pada hari ini. Terkait ada beberapa hal yang mungkin dari panitia menjadi sebagai pengingat kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengumpulkan tugas, baik itu secara melalui link ataupun tugas yang sudah di-print ya, atau file-nya ke panitia, mohon bisa dikumpulkan karena panitia akan merekap ya semua komponen penilaian termasuk tugas yang Bapak Ibu kerjakan, dan juga ada beberapa nanti yang akan kami perhitungkan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, termasuk juga itu ada absensi kehadiran Bapak Ibu ya, kurang lebih 80%, kemudian tugas mandiri dan juga praktek mengajar yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, terkait hasilnya nanti kami akan sampaikan di grup WA hasil kegiatan Pekerti yang sudah Bapak Ibu ikuti, dan juga terkait dengan sertifikat kami sudah siapkan, masih proses untuk tanda tangan. Ya, nanti kami akan umumkan nanti di grup WA. Jadi mohon kesabaran Bapak Ibu, dan juga pada saat ini saya atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses ya, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan kegiatan Pekerti sampai dengan hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besar kepada Bapak Ibu. Semoga nanti ke depan kita tetap bersama-sama berkolaborasi ya di kegiatan yang lain. Dan juga saya saat ini menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang sudah banyak membantu, mendukung, sehingga kegiatan Pekerti ini boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih, selamat pagi. Demikian Bu Titin, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Samuel Laya yang telah menyampaikan laporan kegiatan Pekerti pada tahun 2022. Dan selanjutnya Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesan dan pesan dari peserta. Perwakilan 2 orang dimohon dengan hormat kiranya kepada Ibu Merti Suryani dan juga kepada Bapak Widiharto Purnomo untuk dapat menyampaikan kesan dan pesan. Dan untuk yang pertama, kami persilahkan untuk Ibu Merti Suryani untuk menyampaikan kesan pesan selama pelaksanaan Pekerti, agar kiranya menjadi input atau masukan dari peserta untuk kedepannya panitia dapat melaksanakan kegiatan Pekerti untuk lebih baik. Demikian, dipersilakan Ibu Merti. Baik Bu Titin, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua, salam sehat. Sungguh merupakan satu kebanggaan dan kesempatan untuk kami 37 orang peserta mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan dasar instruksional atau Pekerti ini, pengalaman belajar yang sangat bagus, terutama untuk bahan-bahan materi yang kami terima, sungguh itu sangat membantu. Terutama sekali yang kami sangat konsen itu pembelajaran yang berbasis masalah dan proyek. Karena hal itu baru bagi kami. Untuk di saya,
beberapa mata pelajaran yang saya ampu dengan tim itu kami memperbaharui RPS-nya karena kami akan masukkan yang berbasis masalah dan proyek. Kemudian juga yang kami rasakan mewakili dari rekan-rekan, kalau bisa, kalau kedepannya mungkin usul kegiatan bisa secara offline atau secara langsung, biar keakraban semakin dekat karena kita ketahui pandemi COVID juga sudah mungkin hampir berlalu. Mungkin itu usul untuk panitia. Yang berikutnya dari pelajaran dari materi yang kami terima, saya sudah, mungkin teman-teman juga sudah menindaklanjuti. Yang pertama di prodi saya itu ada beberapa dosen muda, dan ternyata ketika saya tanyakan, karena setiap minggu kami ada rapat prodi persiapan akreditasi, mereka belum menerapkan, semua belum menerapkan e-learning, dan mereka siap bekerja sama untuk menerapkan e-learning. Pada saatnya nanti kami mungkin mohon dari Bu Beta atau siapa yang dari FKIP, nanti kami akan mengundang untuk memberi sedikit pencerahan atau pelatihan beberapa jam mungkin di prodi kami agar penerapan e-learning ini dapat dilakukan, terutama dalam hal ini untuk dosen-dosen yang muda, yang dosen milenial. Dalam kesempatan ini, mewakili dari rekan-rekan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala LP3MP, dalam hal ini Bapak kebanggaan kita Prof. Juni Bungai, Ketua Panitia Pekerti Bapak Samuel Layang, dan Bapak Ibu semua panitia yang sudah sedemikian melayani kami panitia, baik bahan-bahan, jadwal, dan semua hal yang kami terima sungguh tidak ada kekurangannya. Kemudian terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah memberi ilmu, materi, dan pencerahan bagi kami, sehingga setelah mengikuti pekerti ini, kami semakin mampu untuk melakukan yang terbaik, terutama dalam mempersiapkan bahan-bahan kuliah, membuat SAP, membuat RPS, dan seterusnya. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Sekian, saya kembalikan ke Bu Titin. Baik, terima kasih luar biasa Bu Merti. Terima kasih atas saran-sarannya, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk masukan kiranya ke depan panitia dari LP3MP dapat melaksanakan secara offline dan dapat melaksanakan lebih baik. Terima kasih sekali lagi Bu Merti, salam sehat selalu. Dan untuk selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Bapak Widi Harto Purnomo untuk menyampaikan pesan-pesan selama pelaksanaan kegiatan pekerti tahun 2022. Dipersilahkan Pak Widi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Titin, Pak Samuel, dan seluruh panitia pekerti tahun 2022 kali ini. Terima kasih banyak atas kehormatannya. Saya diberi kehormatan untuk bisa memberikan pesan dan pesan dalam rangka kegiatan pekerti tahun ini. Yang pertama, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik itu panitia, narasumber, maupun peserta, yang kali ini saya menilai kekompakannya sangat luar biasa dan semangatnya juga sangat luar biasa. Walaupun kami ini dibilang Bu Merti, saya ini dosen senior, tetapi dalam arti sebenarnya saya juga masih dosen yang baru gitu ya. Walaupun dalam dunia kerja ya sudah hampir 35 tahun di dunia struktural gitu ya, hampir 30 tahun.
Jadi yang pertama, kesan-kesan tadi, pelatihan ini memang sangat luar biasa, ya Pak Samuel, Bu Titin, dan juga terutama guru saya, Profesor Dr. Joni Bungai, MPD, selaku Ketua LP3MP, yang memang kiprahnya sudah tidak kita ragukan lagi, banyak membantu, banyak berkarya dalam memajukan dosen-dosen tenaga edukatif di Universitas Palangkaraya. Dan yang kedua, untuk pesan kepada panitia, saran masukan, saya pikir segala sesuatunya sudah sangat baik, direncanakan dengan matang, dan juga mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan waktu, itu sih saya kira biasa saja itu. Namun untuk kedepannya memang tadi yang dianjurkan Bu Merti saya setuju juga, ya, karena mungkin kalau kita sudah pandemi ini sudah sangat berkurang, insya Allah kita juga masih menerapkan prokes yang cukup baik, yang cukup ketat, mungkin kita bisa melaksanakannya secara luring atau secara tatap muka langsung. Karena kalau ketemu langsung, kita berdialog langsung, ngobrol dan sebagainya, mungkin ya efeknya juga lebih baik. Tapi kalau memang tidak dimungkinkan dan memang masih luring, tidak apa-apa, masih daring tidak apa-apa. Saya kira itu adalah yang dilakukan oleh panitia, memiliki pertimbangan sendiri, demikian. Dan yang terakhir, saya juga sangat bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini dan bisa mengenal teman-teman yang tadinya tidak saya tahu, Prof. Joni, bahwa teman-teman yang sesama fakultas FKIP, ya, di FKIP dan di fakultas lain, seperti Bu Erti, di pertambangan, seperti Bu Vera, sebetulnya Bu Vera saya sudah kenal di luar kampus, ya. Namun di sini kita lebih mempererat lagi sebagai kolega, ya, kolega, di mana di perguruan tinggi ini memang kolega itu diperlukan, jejaring. Jadi banyak sekali pertolongan-pertolongan yang diberikan teman-teman, baik teman-teman dari sesama jurusan saya, di prodi saya, Bu Erna, itu ya, dan teman-teman lain, itu demikian kompak dan luar biasa kerjasama dan kepedulian masing-masing. Kami harapkan kebersamaan ini tidak berakhir di sini saja, itu harapan saya dan teman-teman. Kita bisa tetap berkolaborasi, tetap bekerja sama, tetap bersinergi menuju UPR Jaya Raya, agar kedepannya nanti apa yang akan kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang sudah dituntut dalam dunia pendidikan umumnya, yaitu program MBKM yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Titin, Pak Samuel, Mas Agung, dan seluruh panitia, terutama yang sudah bersusah payah siang malam, ya, mengatur dan merencanakan serta melaksanakan kegiatan ini. Tidak ada penghargaan yang bisa saya berikan, ya. Pokoknya luar biasa lah panitia, dan memang apa yang sudah dilakukan ini profesional. Dan betul kata Bu Merti tadi, materi yang diberikan ini seluruhnya sangat bermanfaat. Bahkan mungkin masih kurang, ya Bu Merti, ya, kalau kita lihat, walaupun seperti ini rambut saya sudah putih semua, tapi bukan berarti saya sudah tua, tetapi ini mungkin salah set aja ini rambut putih ini, ya. Jiwa masih muda, semangat belajar masih tinggi. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam kompak untuk teman-teman semua, salam hormat untuk seluruhnya, salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Widi atas kesan-pesan yang diberikan. Mudah-mudahan akan menjadi catatan buat kami. Jadi satu poin tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Widi, terkait juga dengan waktu mungkin, ya, memang selama pelaksanaan pekerti mungkin ada hal-hal yang terkait waktu tidak sesuai dengan jadwal. Ini akan menjadi catatan buat kami, dan mudah-mudahan apapun ilmu yang diberikan oleh narasumber, apapun bentuknya, itu akan menjadi bekal tersendiri buat Bapak Ibu untuk mempersiapkan ke depan dalam proses pembelajaran yang lebih baik. Ya, demikian Bapak Ibu untuk acara penyampaian kesan pesan yang diberikan oleh peserta, dan selanjutnya
acara yang ketiga yaitu akan disampaikan penjelasan tentang bagaimana pemanfaatan sertifikat dan unggahan sertifikat ke dalam Sister ya, ke dalam Sister sebagai salah satu bentuk input data yang dapat menjadi satu poin tersendiri untuk Bapak Ibu peserta. Dalam hal ini dipersilakan pada Pak Samuel untuk menyampaikan penjelasan tersebut. Disilakan Pak. Baik Bu Titin, nanti mohon izin bisa ditambahkan Bu Titin. Di sini juga ada Prof. Lis, nanti Prof bisa mohon bantuan untuk menjelaskan terkait sertifikat. Ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat secara hardnya, dan juga nanti ada soft file nanti yang akan di-upload oleh LP3MP. Nanti mohon penjelasan dari Prof. Lis terkait dengan upload nanti sertifikat ke Sister BKD, Prof. Baik, terima kasih Pak Samuel, terima kasih Bapak Ibu semua, selamat ya. Hari ini sudah sampai pada acara penutupan kegiatan pekerti, namun ini hanya bagian awal dari kegiatan kita belajar untuk mencapai kualitas yang baik ya sebagai seorang dosen untuk berbagi ilmu dan mendampingi para mahasiswa kita dalam belajar. Bapak Ibu, terkait sertifikat pekerti ini merupakan salah satu syarat untuk administrasi pengajuan dalam hal mengikuti sertifikasi dosen. Jadi selain sertifikat AA, kita juga memerlukan sertifikat pekerti AA, seperti itu. Nah, nanti sertifikat pekerti ini syaratnya untuk masuk ke dalam Sister Kemendikbud adalah Bapak Ibu harus memastikan memiliki NIDN yang telah terdaftar di PDDikti. Karena jika tidak ada NIDN ini, maka sertifikat tersebut tidak bisa kami upload. Jadi nanti yang kami perlukan adalah soft filenya dan NIDN yang tidak boleh salah ya Bapak Ibu, agar proses unggah sertifikat Bapak Ibu ke dalam Sister Kemendikbud itu bisa berhasil. Soft file yang dimaksud adalah soft file sertifikat. Jadi setelah kami mengupload nama Bapak Ibu, nomor sertifikat, kegiatan apa yang diikuti, apakah pekerti atau AA, maka langkah selanjutnya adalah kami akan mengunggah file sertifikatnya ke dalam sistem. Sehingga nanti setelah diintegrasikan, Bapak Ibu dapat melihat, cek langsung di Sister Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau memang sudah terupload, berarti itu juga nanti akan terintegrasi dengan Sister Bapak Ibu masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Samuel. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Terima kasih Prof untuk penjelasannya. Demikian Bu Titin, saya kembalikan ke Bu Titin. Baik, terima kasih kepada Bapak Samuel Layang dan juga kepada penjelasan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Liswara Neneng MSI, dan mungkin itu sudah menjadi jelas ya Bapak Ibu tentang bagaimana pemanfaatan sertifikat pekerti dan AA ke depan. Dan mungkin sedikit saya menambahkan bahwa besok ada kegiatan dari Universitas Palangkaraya, yaitu kalau tidak salah itu bagaimana input data RPS, terutama untuk yang case method dan PJBL, team based project, itu sebagai salah satu menunjang bahan ajar Bapak Ibu, dan ini tambahan dari aplikasi Sister, sehingga mudah-mudahan ke depan besok Bapak Ibu bisa mengikuti semua, sehingga tugas RPS yang sudah Bapak Ibu kerjakan bisa menjadi salah satu input data semester ganjil ya, ganjil 2022-2023. Demikian Bapak Ibu, dan selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti, yaitu penutupan untuk kegiatan pekerti tahun 2022. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Joni Bunga MPD untuk dapat memberikan sambutan sebagai closing statement dan juga untuk dapat menutup kegiatan pekerti tahun 2022 secara resmi. Dipersilakan kepada Profesor Dr. Joni Bunga MPD.
Terima kasih Bu Titin. Ini sambil jalan 3 kamerain Bu Titin. Udah pergi lanjut sama ada ujian tesis apa skripsi. Baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino bercermin ke surga, sehat kajabata. Yang pertama Bapak Ibu saya terima kasih panitia Pak Samuel, Bu Titin dan teman-teman yang sudah melaksanakan acara ini. Terima kasih kepada narasumber semua, kepada seluruh staf LP3MP, Sekretaris LP3MP, Prof. Pris, yang selalu juga memberikan sebagai narasumber. Saya senang para peserta, walaupun sudah senior gitu, tapi semangatnya semangat muda saya lihat. Itu yang luar biasa. Walaupun dengan pengalaman di luar cukup banyak, namun pengalaman sebagai dosen baru ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ini memang harus dilakukan, dilewati untuk bisa bagaimana mengajar, memberikan pembelajaran perkuliahan dan baik kepada para mahasiswa kita ke depan. Dan satu hal Bapak dan Ibu, setelah pelatihan pekerti ini nanti ada lanjutannya, Bapak dan Ibu bisa ikut. Ya, ini kesempatan mumpung kalau ada waktu, ada lanjutan pelatihan AA gitu bagi yang ingin. Tapi biasanya dosen-dosen senior bisa ikut pelatihan AA ini untuk mendapat sertifikat yang bisa diupload nanti di sisternya masing-masing. Saya juga sepakat dengan Bu Metri, dulu pelaksanaan pelatihan AA pekerti ini kita secara luring gitu, bertemu di tatap muka, kan bisa saling diskusi. Namun di penganggaran kita Bu Metri, karena disusun pada waktu luring, pada waktu corona kemarin, jadi tidak sempat perubahan Bu Merti, sehingga disusunlah anggaran kita tuh masih anggaran untuk daring, jadi tidak berubah karena disusun 2021 ya, masih posisi lagi ini Bu Merti, ini sudah sempat dirubah ke luring, kita tetap muka, tapi tidak apa-apa Bu Merti ya, sambil bisa jalan. Siap. Saya ingin Siap Rob. senang saja bertemu dengan semua dosen itu. Yang saya lihat ini kalau walaupun sudah tua tapi semangatnya tetap semangat muda, ini yang saya luar biasa mengikuti pelatihan pekerti ini. Memang bagi dosen ini sangat membantu, bagaimana tuntutannya sekarang kan kita harus mengisi di BKD kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan kan harus ada dokumennya yang kita upload di sister kita masing-masing gitu. Apalagi di sister nanti kan beban kerja dosen itu dinilai melalui sister gitu. Sister yang sudah ada, sehingga kita Bapak dan Ibu ya tetap harus menterampilkan diri untuk membuka sisternya, untuk mengisi datanya yang ada di sana yang belum rapi, dibenahin dulu sisternya semua. Jadi beda dengan dulu ya, kalau dulu hanya mengajar kita hanya catat-catat saja. Sekarang kita harus buka laptop lagi Bapak Ibu sekalian, sambil lihat ada informasi baru, bagaimana sister kita, karena supaya jadi dosen, kita harus setiap ini melihat bagaimana sister kita gitu. Karena itu kan naik pangkat juga sekarang dilihat di sister juga, otomatis. Jadi kita harus melihat setiap ini sister yang Bapak dan Ibu punya. Ketika Bapak dan Ibu selesai pelatihan seperti ini, kami akan menguploadnya, termasuk ke sister Bapak dan Ibu. Nanti ada tambah sertifikat baru yang ada di LP3MP seperti AA, nanti juga kami upload sehingga masuk di sister. Kemudian ke Bapak dan Ibu pelatihan-pelatihan yang lain, sehingga kayaknya sekarang itu kita tidak jauh-jauh dari sister. Kadang-kadang seminggu enggak kita buka, Bu Merti sudah ada banyak berubah gitu. Tetapi karena kita sibuk, kadang-kadang jarang buka sister kita. Nah, ini saran saya untuk teman-teman dosen, kita harus mengikuti perkembangan. Seperti besok itu kan ada pelatihan, seperti disampaikan Bu Titin, bagaimana kita membuat RPP, bentuk case method dan proyek untuk bisa dimasukkan dan itu sudah masuk ke sistem kita. Kalau kita sudah bisa memasukkannya, membukanya di sistem, lalu kita masukkan. Jadi intinya, saya berharap dengan pelatihan pekerti ini, ya kita tidak hanya membayangkan, oh saya hanya mengajar gitu sampai materi ke mahasiswa, tapi
banyak hal yang harus kita kerjakan. Gitu. Tuntutannya di administrasi. Gitu kan. Untuk itu sekali lagi saya terima kasih kepada para penatar, kemudian peserta yang luar biasa. Ada Pak Widi, ada Bu Merti, ada beberapa bapak yang dari Pak siapa Sabtia ya, Sabta. Siap, Prof. Ya, tetap semangat, saya lihat Pak Sabta ini ngikutin walaupun sudah ini ya. Biasanya di birokrasi Pak ya, sekarang jadi dosen Pak ngajar. Tapi kita kembali ke jalan yang benar Pak. Kita mengajarin orang untuk menjadi orang baik gitu. Ya, Siap, kita Prof. mengajar di depan kelas. Itu satu kuncinya. Kita mengajar kepada mahasiswa kita bagaimana hidup yang baik, hidup yang benar, dengan ilmu yang benar kita ajarkan kepada kita. Ya, dengan berbuat kebaikan itu kita tanam lewat mahasiswa, maka kita juga akan menerima kebaikan. Satu saja kata kuncinya memberi kuliah ini, Bapak dan Ibu sudah mendapat ilmunya dari pekerti. Dosen itu harus lakukan dengan penuh kecintaan, penuh kasih sayang kepada mahasiswa. Saya selalu mengatakan begini, ketika kita masuk ke ruangan kelas, kita menyampaikan kepada mahasiswa kita dengan keramahan, dengan kata-kata penuh kasih sayang, maka kasih sayang dari mahasiswa juga akan kembali ke kita. Jadi, bayangkan kalau kita masuk ke ruang kelas, kita kurang siap, lalu apa yang kita sampaikan dengan mungkin terbawa pengaruh, kita mengeluarkan kata yang kurang, biasanya kan bisa keceplos, yang membuat tersinggung perasaan mahasiswa, mengajar, membuat mereka tidak merasa nyaman. Ini akhirnya suasana di dalam kelas itu tidak ada komunikasi yang bagus, tidak ada komunikasi yang saling baik gitu. Bayangkan Bapak dan Ibu, ketika kita mengajar ke mahasiswa, mahasiswa senang dengan kita, maka setiap hari mahasiswa akan berdoa. Semoga dosen saya ya yang mengajar ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemurahan rezeki gitu. Karena kita mengajar mereka dengan senang, dengan kasih sayang. Tetapi kalau bayangkan kalau kita mengajar mereka, pernah kita menyakiti hatinya, ya doa mereka tiap hari, mudah-mudahan dosennya tidak masuk hari ini gitu. Mudah-mudahan sakit, pusing kepalanya tidak bisa turun mengajar gitu. Jadi intinya Bapak dan Ibu dengan ilmu pekerti yang ada, kita bisa laksanakan di depan kelas, mumpung masih diberi kesempatan untuk mengajar mahasiswa untuk menjadi orang baik, kita lakukanlah dengan penuh kasih sayang. Ketika kita mengajar dengan penuh kasih sayang, kita akan menerima juga kasih sayang dari orang lain. Itu saja kata kuncinya. Mari kita membuka hati kita. Tugas kita mengajar, kita anggap ini adalah tugas tanggung jawab saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa saya menjalankan program Tuhan untuk mengajak mahasiswa, mengajak murid-murid saya menjadi orang baik. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan bagi pekerti ini, Bapak dan Ibu. Nanti silahkan kalau mau mendaftar lagi, Pak Samuel ya. Kita akan buka lagi pelatihan AA. Ini udah naik tingkat sedikit Pak Sabta. agak beda sedikit, naik level ke atas sedikit kalau dia AA. Siap ikut, Prof. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf jika selama pelaksanaan pekerti ini ada hal-hal yang kurang berkenan Bapak dan Ibu rasakan. Kami mohon maaf gitu. Kalau Bapak dan Ibu saya lihat tidak ada yang melakukan kesalahan. Jadi tidak perlu meminta maaf kepada kami. Mungkin kami yang banyak mungkin memberikan ini kurang pas, kurang tepat, membuat Bapak dan Ibu merasa kurang nyaman. Mohon maaf dari semua panitia dan narasumber, mungkin ada yang kurang pas, kemungkinan kami sekali lagi mohon maaf. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan tetap diberikan kebahagiaan, sehingga kita bisa menyampaikan ilmu dengan baik, menyampaikan ilmu dengan penuh kasih sayang kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Amin. Kita menjadi dosen yang dikenal, dosen yang baik. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas sebagai dosen. Semoga menjadi dosen yang baik, tetap dikenang oleh mahasiswa, dan kita menjadi orang yang sukses dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan dengan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan pelatihan pekerti ini
saya nyatakan ditutup dengan resmi. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, kita beri aplaus semua ya Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Joni yang telah menutup kegiatan Pekerti secara resmi. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, dengan telah resminya kegiatan Pekerti ini ditutup oleh Ketua LP3MP, maka kegiatan telah berakhir dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan selama kegiatan Pekerti dapat bermanfaat. Dan demikianlah rangkaian kegiatan penutupan Pekerti tahun 2022. Sekali lagi kami atas nama panitia mengaturkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada semua peserta yang telah bersemangat dalam mengikuti kegiatan Pekerti. Terima kasih juga kami haturkan kepada Ketua LP3MP, Bapak Profesor Dr. Joni Bunga MPD, dan juga Sekretaris LP3MP, Ibu Profesor Dr. Liswara Neneng MSc, dan tak lupa juga terima kasih kepada panitia yang telah dengan kerja kerasnya pelaksanaan Pekerti dapat berjalan dan berlangsung secara baik. Dan demikian Bapak Ibu semua, semoga kegiatan Pekerti ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk UPR unggul dan berkarakter menuju UPR Jaya Raya. Saya akhiri sebagai MC pada kegiatan siang pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tangguh, dan bahagia. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Salam sukses selalu. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Samuel, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Titi. Salam hormat teman-teman. Terima kasih Pak Samuel Bu Titi. Pak Ketua, Wakil Ketua, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu. Terima kasih.